pagi anak-anak sekalian dimanapun kalian berada saat ini. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Pada modul 2 kali ini kita akan membahas mengenai koordinat kartesius. Mungkin kalian sebagian sudah mengenal waktu SD, mungkin mengenal tapi mungkin belum jelas juga ya. Oleh karena itu kita perdalam materi koordinat kartesius. Mula-mula kita bidang kartesius. Perlu diketahui bahwa diagram kartesius atau bidang kartesius ini ide pertama kali dibuat oleh seseorang yang namanya Kartesius. Jadi untuk menghargai penemunya dinamailah diagram kartesius. Gunanya untuk apa? Yaitu untuk menentukan letak tempat kedudukan suatu titik ataupun kota di muka bumi ini atau tempat di suatu daerah agar mudah dikenali dengan diberi nomor yang disebut dengan koordinat kartesius. Pada dasarnya koordinat atau bidang kartesius ini terdiri dari dua sumbu. Sumbu utama yang mendatar kita beri nama sumbu X, dan sumbu yang tegak kita beri nama sumbu Y. Nah, kemudian yang sejajar dengan sumbu tegak kita buat garis-garis, dan dari masing-masing garis yang utama yang berdiri tegak itu kita beri nomor 0. Kemudian untuk garis-garis yang sejajar yang berjarak sama ke arah kanan itu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai tak terhingga ditandai dengan tanda panah. Sedangkan untuk garis-garis yang sejajar yang sebelah kiri dari 0 kita berjarak sama juga, hanya untuk membedakan arah diberilah tanda negatif. Jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Di sumbu yang kuning itu adalah yang sumbu yang mendatar itu adalah sumbu X, dan yang ketiga sumbu Y. Yang sejajar dengan sumbu X kita buat garis-garis juga sejajar dengan sumbu X mendatar, sehingga lalu kita beri nomor 1, 2, 3 ke atas arahnya sampai tak terhingga. Kemudian garis yang di bawah sumbu X juga kita buat garis-garis sejajar yang berjarak sama masing-masing, yaitu kita beri nomor arah negatif ya. Negatif ini besarnya sama, hanya untuk membedakan arah saja. Yang ke arah kiri berarti negatif, ke arah bawah negatif, sedangkan ke arah kanan dan ke arah atas kita nyatakan dengan positif. Sehingga nanti titik-titik yang berada di permukaan bumi kita akan tentukan pada tiap pertemuan antara garis-garis mendatar dan garis tegak itu ya. Kemudian nanti misalkan kalau ada di 0 itu berarti di titik pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y. Nanti bagaimana cara menentukan titik-titiknya kita beda berikut. Kita pelajari kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kedudukan titik pada diagram di samping ini menggunakan konsep yang dibuat oleh Kartesius. Sebagai contoh, kedudukan titik A. Titik A itu berjarak 2 satuan. Titik A ini 2 satuan ke kanan dari sumbu Y. Jadi dia terletaknya ada ke kanan 2 satuan dari sumbu Y. Dia dua kotak ya, yaitu lurus dengan A. Kemudian 6 satuan dari sumbu X ya, jadi 2 satuan ke kanan dari sumbu Y dan 6 satuan ke atas dari sumbu X, sehingga titik A ini dinamakan koordinat titik 2,6. Jadi konsep yang ditanamkan oleh Kartesius, setiap kita menyebutkan titik itu selalu menyebutkan arah ke kanan dulu atau ke kiri dulu, baru ke atas atau ke bawah. Maksudnya searah sumbu X dulu. 2 itu arah 2 ke kanan itu jaraknya 2 dari sumbu Y, itu arahnya ke sumbu X.
arah sumbu X, dan 6 itu berjarak 6 dari sumbu itu arahnya ke Y. Jadi jangan terbalik. Jika terbalik maka akan mendapatkan tempat kedudukan yang berbeda. Dapatkah kalian menyebutkan kedudukan titik-titik yang lain? Nah, saya harap nanti setelah mempelajari materi ini kalian bisa mempelajari atau menentukan titik-titik yang ada di permukaan bumi ini dengan dasar koordinat kartesius ini. Bagaimana kedudukan titik berikut ini? Titik B. Titik B ini berjarak 5 satuan ke arah X, atau dari sumbu Y 5 satuan dan 5 satuan dari sumbu X, jadi arah sumbu Y. Titik C adalah titik C, yaitu 4 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas, sehingga titik C ditentukan dengan titik min 4,3. Koordinat titik D kita sebut sebagai negatif 5,6, karena untuk mencapai dari pusat 0 tengah-tengah itu kita menuju D itu harus ke kiri 5 langkah atau 5 kotak dan ke atas 6 kotak. Koordinat titik E adalah negatif 3, negatif 3. Bagaimana yang F? F itu adalah 5 ke kiri dan 6 ke bawah, berarti titik F adalah negatif 5, negatif 6. Bagaimana titik G? Titik G adalah untuk berangkat dari G itu berarti 5 ke kanan lalu 3 ke bawah, berarti 5, negatif 3. 5, negatif 4, maaf, 5, negatif 4. Kemudian koordinat H adalah 3 ke kanan dan 6 ke bawah, sehingga koordinat H adalah 3, negatif 6. Mudah bukan? Tapi hati-hati jangan sampai terbalik. Selanjutnya, diagram kartesius dibagi dalam 4 daerah, di mana daerah-daerah tadi dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y. Jika suatu titik X-nya positif, Y-nya juga positif, yaitu ke kanan dan ke atas, maka titik itu berada pada kuadran 1. Contohnya titik A dan titik B itu berada pada kuadran 1, di mana X-nya positif, Y-nya juga positif. Jika X-nya negatif dan Y-nya positif, nah contohnya C dan D, ini adalah titik-titik yang berada pada kuadran kedua. Demikian juga jika X-nya negatif, Y-nya juga negatif, dua-duanya negatif, maka koordinatnya adalah min X, min Y, berarti titik-titik yang dua-duanya negatif ada di kuadran ke-3, contohnya E dan F. Nah, kemudian yang terakhir kuadran keempat, yaitu titik-titik yang X-nya positif sedangkan Y-nya negatif, atau X, min Y, itu daerah di kuadran 4, contohnya G dan H. Jadi daerah yang dibatasi oleh sumbu X, Y positif namanya kuadran 1. Daerah di kuadran yang dibatasi sumbu X negatif, Y positif, kuadran 2. Daerah yang dibatasi sumbu X negatif, Y positif, kuadran X negatif, Y negatif, kuadran 3. Dan daerah yang dibatasi oleh sumbu X positif dan Y negatif adalah kuadran ke-4. Tes formatif 1 bisa digunakan untuk penilaian keterampilan praktek. Nanti kalian harus menjawab ada 1, 2, 3,
dapat 5 soal. Nah, 5 soal ini kalian jawab di kertas folio, lalu diunggah jawabannya di Google Classroom. Dan nanti di Google Classroom juga ada soal pilihan ganda. Untuk membantu kalian memahami, saya bahas yang nomor 1. Sebutkan titik-titik yang berjarak sama dengan sumbu X. Ya, titik-titik yang berjarak sama dengan sumbu X. Kalau dilihat di sini adalah yang pertama, kita lihat adalah titik A dan titik B berjarak sama, yaitu 3 satuan dari sumbu X. 3 satuan dari sumbu X. Titik yang lain ada yang sama jaraknya dengan sumbu X adalah titik C dan titik D. Titik C min 3,4, titik D 3,4, ini juga berjarak sama, yaitu 4 satuan dari sumbu X. Titik yang lain yaitu titik G dan titik I, ini juga berjarak sama, yaitu 6 satuan dari sumbu X. Demikian cara menjawabnya. Nanti mudah-mudahan nanti di rumah kalian bisa mengerjakan sendiri untuk jawaban nomor 2, nomor 3 sampai nomor 4. Terima kasih. Untuk video yang pertama ini untuk modul 2, nanti akan dilanjutkan dengan modul 2 untuk kegiatan belajar 2, ya ini adalah kegiatan belajar 1. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menjadikan dasar untuk mengikuti materi pada kegiatan belajar yang kedua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.